Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Puspaningrum, NIM 1057311378818 dari kelas AK18I Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang utang antar perusahaan atau transaksi hubungan istimewa antar perusahaan terkait perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak. Di sini obligasi beredar PT anak dibeli oleh perusahaan induk atau biasa juga disebut upstream. Langsung saja ke contoh kasus. Diasumsikan bahwa PT induk memiliki 90% saham PT anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan 1.250.000. Tanggal 1 Januari 2017, PT anak mempunyai obligasi 10% atau 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto belum diamortisasi 300.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jatuh tempo obligasi pada tanggal 1 Januari 2022. Untuk mencari nilai buku PT anak, yaitu nilai nominal obligasi PT anak yang beredar tadi 10 juta dan didiskon sebesar 300.000 didapat nilai buku 9.700.000. Amortisasi diskon yaitu sebesar 60.000 per tahun didapat dari 300.000 dibagi 5 tahun. Bisa dilihat ini adalah laporan keuangan sebelum dikonsolidasi PT induk dan PT anak. Pada tanggal yang sama, PT induk membeli 50% obligasi dengan harga 5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan sebagai berikut. PT induk menghitung rugi konstruktif. Obligasi 50% dari tadi 9.700.000, hasilnya 4.850.000. Kemudian harga beli 5.150.000 didapatkan rugi konstruktif sebesar 300.000. Rugi akan diakui per bagian 300.000 dibagi 5 tahun yaitu 60.000 per tahun. PT anak menghitung premi atau utang obligasi. Nilai nominal obligasi yaitu 50% dari ini 10 juta, hasilnya 5 juta, kemudian harga jualnya 5.150.000 didapatkan premi sebesar 150.000. Kenapa didapatkan premi? Karena harga jual obligasi berada di atas nilai nominal obligasi. Premi obligasi diamortisasi sebesar 30.000 per tahun didapat dari 150.000 dibagi 5 tahun. Selama 2017, PT anak akan mencatat beban bunga yaitu 10% dari nilai buku PT anak yaitu 10 juta, hasilnya 1 juta rupiah. Amortisasi diskon 300.000 dibagi 5 tahun, hasilnya 60.000. Kemudian didapat beban bunga 1.060.000. 50% untuk PT induk didapat 530.000. PT induk mencatat pendapatan bunga selama tahun 2017. 10% dari 5 juta yaitu 500.000. Amortisasi premi 30.000 didapat pendapatan bunganya 470.000. Misalkan, jika PT anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT induk yaitu 90% dari 750.000, hasilnya 675.000. Rugi konstruktifnya 90% dari diskonnya tadi 300.000, hasilnya 270.000.
Rugi konstruktif perbagian 60.000 dikali 90% yaitu 54.000. Pendapatan investasi dari PT Anak atau laba dari PT Anak yaitu 459.000. Jurnal untuk mencatat 90% laba dari Anak tahun 2017 yaitu investasi saham PT Anak pada laba dari PT Anak sebesar 675.000. Selanjutnya, jurnal penyesuaian 90% rugi konstruktif pembelian obligasi, yaitu laba dari PT Anak pada investasi saham pada PT Anak sebesar 270.000. Jurnal selanjutnya, jurnal penyesuaian 90% dari pengakuan perbagian rugi konstruktif, yaitu investasi pada PT Anak pada laba dari PT Anak sebesar 54.000. PT Induk mencatat investasi pada PT Anak 31 Desember 2017, yaitu 90% dari 11.250.000, itu 11.250.000 didapat, yaitu tadi modalnya 10 juta tambah laba ditahan 1.250.000. Jadi 90%-nya itu sebesar 11.125.000. Laba dari Anak didapat ini 459.000. Sehingga investasi saham pada PT Anak yaitu 10.584.000. Menghitung bagian kepentingan non-pengendali. Laba PT Anak tadi itu dimisalkan 750.000. Untuk rugi konstruktif 300.000, pengakuan rugi konstruktif perbagian 60.000. Didapat laba bersih PT Anak 510.000. Bagian non pengendali 10% dari 510.000 yaitu 51.000. PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017. Nilai nominal obligasi Anak tadi itu 10 juta, amortisasi diskon obligasi 300.000 dikurang 60.000 hasilnya 240.000. Nilai buku obligasi yang didapat 9.760.000. Bagian untuk PT Induk sebesar 50% dari 9.760.000 yaitu 4.880.000. PT Induk mencatat investasi obligasi. Investasi obligasi pada 1 Januari 2017 yaitu 5.150.000. Amortisasi premium obligasi yaitu 30.000. Tadi kan didapat premiumnya itu 150.000. Kemudian premi yang diobligasi itu 30.000 per tahun. Ini amortisasi premium 30.000. Dan untuk investasi obligasi 31 Desember 2017 didapat 5.120.000. Akun resiprokal 31 Desember 2017. Untuk obligasi Anak 9.760.000, 50% dari Anak 4.880.000 dan untuk obligasi Induk 5.120.000. Untuk akun pendapatan dan beban bunga Anak 1.060.000, 50% Anak 530.000 dan pendapatan dan beban bunga Induk yaitu 470.000. Untuk akun utang dan piutang bunga PT Anak 500.000, 50% dari Anak 250.000 dan Induk 250.000. Jurnal eliminasi rugi konstruktif dari penarikan obligasi tadi itu 300.000, pendapatan bunga 470.000. 50% utang obligasi 4.880.000 didapat dari sini. Semua akun disimpan di debit, kemudian untuk
kreditnya itu investasi obligasi pada PT Anak 5.120.000 dan beban bunga 530.000. Berikut jurnal eliminasi untuk laporan konsolidasi PT Induk dan PT Anak. Bisa dilihat jurnal A, rugi konstruktif dari penarikan obligasi yaitu 240.000, 50% utang obligasi 480.000, ini 480.000. Kemudian investasi obligasi pada PT Anak 5.120.000 bisa dimasukkan ke dalam eliminasi. Karena tadi itu jurnal A untuk rugi konstruktif 240.000, investasi obligasi induk 5.120.000 ini. Kemudian 50% untuk utang obligasi 4.880.000. Selanjutnya jurnal B untuk rugi konstruktif 60.000, pendapatan bunga 470.000, pada beban bunga sebesar 530.000. Bisa dilihat dalam laporan konsolidasinya itu rugi konstruktif ini 60.000, kemudian pendapatan bunga 470.000 dan beban bunga 530.000 ini beban bunga. Selanjutnya jurnal bagian C, laba dari PT Anak 459.000. Ini laba PT Anak. Laba non pengendali 51.000, ekuitas non pengendali 51.000, investasi pada PT Anak 459.000. Ini bisa dilihat kepentingan non pengendali 51.000, non pengendali 51.000, kemudian investasi 459.000. Untuk jurnal bagian D, saham PT Anak sebesar 10 juta, tadi dari soal, kemudian laba ditahannya 1.250.000. Investasi pada PT Anak atau kepemilikan PT Induk sebesar 90%, dari ini 11.250.000, hasilnya 10.125.000. Kemudian ekuitas non pengendalinya 10% dari ini 11.250.000 yaitu 1.125.000. Bisa dilihat eliminasi laporan konsolidasinya itu. Untuk bagian D tadi saham PT Anak 10 juta mana? Ini 10 juta, kemudian laba ditahan 1.250.000. Kemudian investasi PT Anak 10.125.000, ekuitas non pengendali 1.125.000. Untuk jurnal bagian E, utang bunga pada piutang bunga yaitu 250.000. Bisa dilihat jurnal eliminasi untuk pada laporan konsolidasinya itu ini piutang bunga dan beban bunganya. Ini beban bunga 1.060.000 dikurang 530.000. Laporan konsolidasi
Penjualan PT Induk dan PT Anak 25.750.000 ditambah 14.250.000 didapatkan 40 juta. Kemudian konsolidasi untuk laba dari PT Anak 459 dikurang 459 hasilnya 0. Untuk pendapatan bunga juga begitu, kosong. Beban dan HPP ini ditambah 21.000 tambah 21.679 tambah 12.440 didapat 34.119. Kemudian ini beban bunga PT Anak 1.060 dieliminasi 530.000. Hasilnya konsolidasi 530.000. Nih, untuk rugi konstruktif ini juga ditambah 240.000 tambah 60.000 yaitu 300.000. Non pengendali 51.000, konsolidasinya 51.000. Ini didapatkan laba bersih tadi 40.000 dikurangi ini semua hasilnya 5.000. Kemudian laba ditahan 1 Januari 2017 itu sebesar 13.000, sehingga laba ditahan untuk 31 Desember 5.000 ditambah 13.000 yaitu 18.000. Untuk aktiva lancarnya itu 59.046.000. Piutang bunga 250.000 dieliminasi 250, hasil konsolidasinya itu 0. Investasi saham 10.584 dieliminasi 459 ditambah 10.125 itu 10.584, hasilnya 0. Investasi dalam obligasi induk juga 5.120.000 dieliminasi sebesar 5.120.000, hasilnya 0, sehingga aktiva lancar total aktivanya itu tetap 59.046.000. Selanjutnya untuk kewajiban lainnya itu 12 juta tambah 2.740.000 didapatkan 14.740.000. Utang bunga 500.000 dieliminasi 250.000 didapatkan 250.000. Utang obligasi 9760 dieliminasi sebesar 4.880.000, konsolidasinya itu 4.880.000. Kemudian untuk saham biasa PT Induk itu 20.000 ditambah PT Anak 10.000, kemudian dieliminasi 10 juta didapatkan konsolidasi 20 juta. Dan laba ditahan tadi didapat dari sini pada laba ditahan 31 Desember yaitu 18.000. Selanjutnya kepentingan non pengendali yaitu 10% dari ini 10 juta tambah 2 juta kurang 240.000. Hasilnya 1.176.000 atau ini tuh 51 juta tambah 1125 juga 1.176.000. Didapatkan total liabilitas dan ekuitas 59.046.000. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.